Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia dimanapun tempatnya, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini saya ambil dari kitab Syama'il Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Wahbah Zuhaili. Teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan banyak sekali keistimewaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan ketaatan kepadanya. Ini dalam Quran surah Al-Imran dan An-Nisa ayat 80. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah ketika turun ayat 31 dari surat Ali Imran, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka sebagian orang-orang kafir ada yang berkata, lihatlah Muhammad, ia ingin menjadikannya Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan mereka. Lalu turunlah ayat 32 dari surat yang sama. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan utusannya, ati'ullaha wa ati'ur rasul, untuk mengukuhkan perintah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala merangkaikan ketaatan kepadanya bersama dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan dan mengagungkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agar orang-orang kafir makin kecewa dan jengkel. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah ada seorang khatib di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian dalam khutbahnya, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, wa may ya'siha faqad ghawa." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah benar, dan barang siapa mendurhakai keduanya, maka ia telah tersesat. Mendengar khutbah ini yang seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung marah kepadanya, kepada khatib tersebut, dan berkata, seburuk-buruk khatib bagi suatu kaum adalah kamu, pergi. Ada ulama yang menjelaskan bahwa kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipicu oleh redaksi khutbah yang menjadikan satu dhamir atau kata ganti untuk Allah Ta'ala dan diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika dijadikan satu, bisa disalahfahami bahwa keduanya sederajat, sama derajatnya, sejajar. Seperti itu. Namun banyak ulama yang menyanggah penjelasan ini sebab ada redaksi yang serupa, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, seperti dalam surah At-Taubah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyardauhu in kanu mu'minin. Dalam surah At-Taubah ayat 62. Dalam ayat ini bahkan Allah dan Rasulnya dirujuk dengan kata dhamir mufrad, atau dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyakunallahu ahabba ilaihi mimma siwahum. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memakai redaksi yang sama dengan khatib di atas. Lalu apa alasan kemarahan beliau kepada khatib itu?
Imam Nawawi radhiyallahu an menjelaskan bahwa alasannya adalah karena orang itu seorang khotib harus jelas dalam menyampaikan khutbahnya, tidak boleh menggunakan diksi-diksi yang tidak jelas dan hanya isyarat, termasuk menggunakan dhamir pada tempat yang seharusnya memakai lafaz dhahir. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Al-Ahzab 56. Allah adalah dari malaikat adalah permohonan ampun, dan dari manusia adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Yang kelima, Abul Aliyah Ar-Riyadhi dan Hasan Al-Basri menafsirkan Shiratal Mustaqim dalam surah Al-Fatihah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang pilihan dari Ahlul Bait dan sahabat beliau. Abu Abdurrahman As-Sulami menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Urwatul Wuthqa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahal At-Tusturi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan nikmat Allah dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha adalah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi seterusnya keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi saya ambil dari cuplikan kitab Syama'ilul Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat dan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.